Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersyukur kehadirat Tuhan Maha Esa sehingga kita siang ini masih diberi nikmat sehat. Kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring seperti itu. Semoga walaupun dengan secara daring kalian bisa memahami apa materi-materi yang sedikit Bapak sampaikan. Kemudian sebelum masuk ke materi, beberapa hal Bapak akan sampaikan dulu. Pembelajaran di kelas 12 seperti itu. Jadi nanti seperti semester kemarin, nanti kita akan tetap Bapak menggunakan video. Kemudian untuk jadwal Zoom dan chatting, sekarang kan ada jadwal Zoom dan chatting rutin yang disediakan oleh pihak sekolah. Nah, itu kita manfaatkan untuk pendalaman materi, pendalaman tugas. Tugas masih seperti biasa, nanti kita rutin. Setelah ini langsung ada sedikit ringan. Kemudian nanti ada tugas khusus keterampilan, itu satu semester satu kali nanti. Jadi hanya satu aja selama satu semester. Tentu siapa yang ngerjakan cepat itu juga akan berpengaruh. Nah, di dalam penilaian fisika, karena kalian ini kan udah masuk tahun yang ketiga, tentu sudah banyak hal yang bisa kalian pahami. Jadi yang pertama adalah kehadiran atau absen itu sangat penting, tepat waktu. Yang kedua adalah berkaitan dengan tugas, diupayakan selain tepat waktu juga punya kualitas. Arti yang dimaksud dengan arti kualitas itu adalah apa yang ditanya, jawaban yang Anda berikan itu harus sesuai. Jangan kemudian Anda jawab asal jawab aja, ngisi dikirim gitu. Walaupun kalau kalian lihat itu kadang Bapak tidak semuanya langsung cepat dinilai, tapi itu Bapak perhatikan, Bapak lihat seperti itu. Jadi secara umum Bapak perhatikan. Yang kedua, jangan sampai terjadi yang di semester kemarin itu ada siswa, contohnya adalah dia pinjam punya si B, ngumpulkan tugas, pinjam punya si A, kemudian namanya diberi nama si B, seperti itu. Itu jangan sampai terjadi. Maka itu adalah sesuatu hal yang tidak baik secara etika. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi Bapak harapkan ketepatan tugas itu juga akan menjadi memudahkan kalian. Jangan sampai ditumpuk, terutama yang sudah tiap semester janji aja, ternyata di semester berikutnya juga tidak pernah berubah. Nah, ini di kelas 12 upayakan berubah. Ini kenapa? Karena nanti terutama kalian yang kepingin melanjutkan melalui SNPTN, yaitu masuk perguruan tinggi tanpa tes, itu yang digunakan adalah semester 1 sampai 5. Maka semester 5 ini juga peran yang sangat penting nilainya. Bapak akan beri nilai maksimal apabila kalian mengerjakan tugas tepat waktu dan berkualitas. Kemudian aktif juga di channel, karena akan Bapak perhatikan itu di channel siapa-siapa yang memberikan komen. Ini dia memperhatikan materi yang Bapak sampaikan gitu loh. Nah, kalau Anda tidak ada komen aja belum tentu memperhatikan dengan baik, apalagi tidak komen, otomatis tidak memperhatikan materi, tapi tahu-tahu bisa menjawab. Itu namanya bisa jadi jawabnya itu minta temennya. Dimana kalau tidak tahu soalnya tahu bisa jawab, itu sangat tidak mungkin. Jadi untuk itu harus paling tidak memperhatikan. Ini suara siapa? Tolong di mute dulu. Siapa yang punya suara? Nah itu. Jadi tolong di kelas 12 ini materinya cukup banyak. Jadi ada sekitar 12 bab. Maka dengan waktu yang sangat singkat, kita full hanya di semester ganjil, di semester genap itu hanya sekitar 2 bulan efektif. Sehingga
tidak mungkin kalau materi itu di per bab semua dibahas. Jadi lebih banyaknya di kelas 12 ini materinya banyak disingkat, bukan kita ngejar materi apa, tetapi Bapak akan pilih yaitu materi-materi yang esensial. Materi yang esensial adalah materi yang sifatnya penting-penting aja, yang sering dibahas, terutama kalian nanti akan masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi tidak semua materi itu akan Bapak bahas seperti itu. Nah, untuk tugas keterampilan nanti akan Bapak berikan itu di awal Agustus. Jadi nanti silakan apakah membuat apa nanti di awal Agustus. Nah, minggu ini kita hanya sedikit pengenalan model pembelajarannya, bahwa memang di kelas 12 itu tidak mendetail seperti di kelas 10 dan kelas 11, hanya di beberapa bagian materi esensial yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak ingin jangan sampai Anda masuk Zoom, karena nanti Zoom hari ini dan untuk seterusnya, terutama rambut jangan sampai panjang. Nanti begitu juga di tugas keterampilan, Bapak tidak mau lihat nanti yang laki-laki rambutnya panjang. Jadi harus benar-benar bagaimana menunjukkan ciri khas siswa Semansa Bengkayang itu adalah punya karakter yang baik, punya etika yang baik, seperti itu. Baiklah, untuk pada hari ini kita di bab 1 kita itu masuk yaitu materi listrik searah. Nah, jadi listrik itu ada dua macam, yaitu ada listrik searah dan listrik arus bolak-balik. Nah, listrik searah itu biasa dikenal dengan yaitu DC, direct current, yaitu yang arusnya mengalir tanpa ada perubahan atau arusnya mengalir secara konstan atau tetap, seperti itu. Konstan atau tetap. Kemudian yang kedua yang disebut dengan arus listrik bolak-balik, yaitu suatu arus listrik yang mengalami perubahan. Jadi arus listriknya mengalami perubahan atau tidak tetap, seperti itu. Itu secara umum. Nah, ini sebenarnya materi listrik arus searah ini hanya mengulang materi kalian di SMP yang dulu pernah masuk listrik, yaitu berkaitan dengan hukum Ohm dan hambatan listrik. Nah, kemudian hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik, yaitu kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya. Nah, jadi kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan tegangan yang ditimbulkannya. Nah, kemudian nanti juga ada di PPT ya, Bapak akan share nanti setelah Bapak udah sampai di Bengkayang. Jadi hubungannya adalah V itu adalah tegangan, V cabang seperti ini, V ini. V apa namanya kalian nyebut? Halo? Recording stopped. Halo? Halo, V apa ini sebutnya? Volt tegangan. Nah, ya, volt tegangan. Jadi V sama dengan I kali R. Nah, itu. I-nya apa? Ini volt arus. Volt arus. Satuannya apa? Ampere. Ampere. Kemudian ada V sama dengan I kali R. R-nya adalah Hambatan. hambatan. Satuannya adalah Ohm. ohm. Nah, seperti itu. Nah, seandainya I sama dengan apa? Kalau begitu, maka kuat arus sama dengan muatan listrik atau Q. ayo, bukan yang tadi barusan, yang persamaan sebelumnya, dari persamaan sebelumnya. I sama dengan P per R. Apa? I? Atau tegangan dibagi dengan hambatan. Iya, itu. Jadi kuat arus sama dengan yaitu tegangan dibagi dengan hambatan, seperti itu. Recording in progress.
Nah, itu intinya. Jadi itu secara umum untuk hari ini. Kemudian nanti minggu depannya kita akan masuk, yaitu kaitannya dengan hambatan listrik. Nah, untuk minggu ini nanti, halo, ini suara masuk yang lain ya. Halo, halo, Halo. Hai. Ya, halo juga Pak. ayo mana nih, kok pada senyap? Untuk berikutnya nanti kalian tonton di channel Bapak ya. Jadi Bapak akan share setelah video ini selesai. Halo. Jadi Bapak share nanti bagaimana kalian cara menggunakan alat. Jadi bagaimana contohnya bagaimana penggunaan alat ukur listrik. Contohnya untuk tegangan itu menggunakan alat ukur apa? Untuk mengukur tegangan menggunakan apa? Voltmeter. Apa? Voltmeter. 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 Jadi ada voltmeter, bisa juga dengan menggunakan multimeter atau disebut juga orang nyebut dengan multitester. Jadi kalau di multitester itu bisa untuk mengukur tegangan, bisa untuk mengukur kuat arus, dan bisa untuk mengukur apa? Satunya hambatan listrik, seperti itu. Nah, kalau tadi tegangan menggunakan voltmeter, maka kalau arus diukur dengan menggunakan apa? Ampermeter. 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 Kemudian baru yang terakhir apa? Hambatan menggunakan Resist. ayo apa? Ohmmeter. Resist. Ohmmeter. Jadi ohmmeter. Meter. Nah, nanti variabel-variabel di alat tersebut nanti ada beberapa macam. Satu, pertama adalah tanda panah penunjuk. Jadi tanda panah penunjuk ukurannya berapa yang ditunjuk oleh panah, itu adalah hasilnya angka yang ditunjuk berapa. Kemudian ada lagi batas maksimal skala, seperti itu. Kemudian baru terakhir ada namanya jadi ada 3 variabel. Jadi ada batas skala, terus batas maksimum. Nah, itu skala alat itu. Jadi ada skala alat, kemudian skala maksimum, kemudian angka yang digunakan. Nah, nanti persamaannya itu ada angka yang ditunjuk dengan panah dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukurnya berapa. Nanti batas ukur alat itu biasanya sudah ada tandanya seperti itu. Kemudian buku kalian menggunakan apa? Kemarin sudah dibagiin ya buku dari Perpus. Halo? Sudah, Pak. Dari Buku paket sudah. buku apa? Penerbitnya apa? Buku paket. Iya, penerbitnya apa sananya? Sama penulisnya apa? Siapa? Iya, Pak. Irama Widya. Jerama Widya dengan apa? Satu aja, Pak. Satu. Jerama Widya semua atau ada yang lain? Widya juga, Pak. Hanya satu aja, Pak. Enggak ada ya? Ah, ya, yang Jerama Widya semua ya. Jadi Bapak mau menyesuaikan. Jadi yang dari Martin Kanginan enggak ada ya? Atau Supianto? Tidak, Pak. Oke, jadi tetap nanti modelnya kayak kemarin aja, ikut di PPT. Hari ini itu hanya sekedar informasi berkaitan dengan pembelajaran fisika. Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Diberi kesempatan. Untuk absen minggu depan yang menggunakan video, nanti linknya Bapak kirim ke GC ya, linknya. Baik, Pak.
Nah, nanti sambil nunggu jadwal yang nanti ada jadwalnya, jadi Bapak akan kirim seperti itu, seperti biasa. Kalau ada yang mau tanyakan, halo? Nggak ada yang tanyakan? Untuk mungkin belum ada kali ya Pak ya. Kalau enggak silakan nanti bergantian, seperti contohnya mungkin Fidelis dulu, Sinta dan nyambung yang lain. Jadi sambil saya melihat mukanya, udah lama enggak ketemu. Karena kalau saya, kebetulan nih Bapak pakai HP nih, jadi yang muncul hanya satu-satu aja. Yang penting gantian, saut menyaut tapi gantian teratur nanti semuanya. Karena waktunya sangat pendek ya. Oke, cukup bilang bahwa Fidelis, nama lengkap Fidelis Aprilio Pratama, hadir gitu aja. 12 IPA Fidelis Aprilio Pratama 12 IPA 1 hadir gitu aja. Oke, silakan mulai. Saya Fidelis Aprilio Pratama dari kelas 12 IPA 1 hadir di dalam pembelajaran fisika. Ayo lanjut Sinta dan nanti berikutnya. Dan lanjut berikutnya. Saya Sinta, kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pertemuan pertama pelajaran fisika. Ayo yang lain langsung nyambung. IPA 1, IPA 2 ada apa-apa, langsung. Saya Fritz Ivan Visinaga. Saya Fritz Ivan Visinaga, kelas 12 IPA 1 hadir dalam pembelajaran. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Sambung. Saya Yapes Songkati pada Fosta Idong, kelas 12 MIPA 2. Enggak, mana mukanya, enggak mau Bapak. Ini kok pemain bola, lagi main bola, ini bukan lagi main bola. Ayo. Saya Aurelia Virginia dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Nah, gitu harus ada nampak mukanya. Saya Patricia Priska dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Ya lanjut. Ayo waktunya biar cepat, kalian hemat di paket. Saya Desi Kristianti dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Cindy Aulia dari kelas 12 MIPA 2, hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Helena Natalia dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pertemuan pertama fisika. Saya Fitriani dari kelas 11 MIPA 2, hadir dalam pembelajaran fisika. Kok 11? Ayo lanjut. Saya Daniel Risti dari kelas 12 MIPA 2, hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Jennifer Glebova, hadir dalam pembelajaran fisika. Ayo. Saya Mas Renatana Angel, dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Erika dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Aurora Daradeja Waniti, kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Novena Patricia dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Ayo, udah semua belum? Saya April Tino Exnor dari kelas 12 MIPA 1, hadir dalam pembelajaran fisika. Yang udah absen dimutkan dulu.
Audionya dimutkan yang udah absen. Ayo Ang Jeki ayo. Ang Jeki. Ya, GG kelas 12 IPA 1. Jadi pada pemilihan fisika. Saya Filipus Yosua dari Mana cuma keningnya doang nih? Nampak keningnya? Cuma nampak keningnya. Mukanya enggak nampak. MIPA 2 Filipus Yosua dari 12 MIPA 2 hadir dalam pertemuan pertama fisika. Ayo, Saya Nadek. Chandra Wijaya dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Teto Katib pada Fasta Hitong dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Syaulia dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Jaya dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Siti Den dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Emiliana dari kelas 12 IPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Adelia Spina Putri dari kelas 12 IPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Delphi Adela dari kelas 12 MIPA 2 dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Fanny Cinalia dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Angel P. Saya kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Yoga dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pelajaran fisika. Saya Hoki dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Udah semua? Saya Nelgia. Saya Recording in progress. Junior dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Grecia Marden Trinawa dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya pada Dharma 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Sami Kurnia dari 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Mas Jessica 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Jessica Nuarisa dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Frankie Beatrice Julia Pinento dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika pertama. Saya Febri Devianto dari kelas MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Sampai Putra dari kelas 11 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Muhammad Ilyas dari kelas 12 MIPA 1 hadir. Saya Nurgita Selvi dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Gregorius Bronte dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Pascal Dana Pamera dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Pascal Dana Pamera dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam mata pelajaran fisika. Saya Farhan Rahmanto dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pertemuan pertama pembelajaran fisika.
Ayo Step. Saya Stefanus Oktoberiko dari kelas 12 MIPA 2 hadir dalam pertemuan pertama mapel pelajaran fisika. Saya Dara Fazila dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pelajaran fisika. Ada lagi? 12 MIPA 2 hadir dalam pertemuan pertama mapel fisika. Saya Angelia Juliastri dari kelas 11 MIPA 2 hadir dalam pelajaran fisika. Saya Nanjibora Pandiani dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Saya Chan Wisam dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pembelajaran fisika. Rata-rata ingatnya kelas 11 tolen ya. Masih kepengin kelas 11. Saya Fredrika Cici Rosmiati dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pertemuan pertama fisika. Saya Heribertus Setiadi dari kelas 12 MIPA 1 hadir dalam pertemuan. Saya Oke Ekstrada dari kelas 2. Recording stopped. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada Bapak tutup. Oke, kalau tidak ada. Ada lagi enggak? Halo? 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 Halo Pak. Ayo, masih udah semuanya? Perasaan masih banyak yang belum. Udah Pak. Sudah semua, Pak. Oh udah ya, udah semua. Oke, terima kasih semuanya atas absennya. Terima kasih juga kehadiran kalian semua. Semoga kalian selalu sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan baik seperti itu. Nah, untuk nanti tugas yang apa? Ini kan masih ada waktu, jatahnya 1,5 jam, jadi bisa kalian tonton video itu, kemudian bisa kalian langsung kerjakan di GC. Nanti Bapak akan buka hari ini. Setelah Bapak tutup video ini, Bapak akan buka untuk pengiriman tugas di GC seperti itu. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat